Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan kalian ya. Pertama ini adalah dari Fauzi Maulana. Bang, kalau semisal kita beli dan jualnya itu bisa nggak ya kalau langsung dari Trezor Suite? Atau harus dari exchange dulu baru kita pindahin ke Trezor? Jadi kalau untuk saat ini bisa dua-duanya Mas Fauzi. Jadi saya langsung coba tunjukkan aja. Kita masuk ke Trezor Suite. Ini saya sudah hubungkan perangkat keras Trezornya ke Trezor Suite-nya. Jadi di sini sekarang Trezor itu bisa kita gunakan untuk membeli Bitcoin, Ethereum atau kripto apapun itu secara langsung ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan exchange lagi. Kalau dulu kan hardware wallet ini hanya bisa kita gunakan untuk menyimpan kripto ya, baik Bitcoin, Ethereum ataupun yang lainnya. Tapi seperti yang dapat kalian lihat di sini, kalian bisa lihat nih ada menu buy and sell. Kalau kita klik, kita tinggal pilih nih koinnya apa yang ingin kita beli. Sebagai contoh ini Bitcoin ya. Kemudian you pay atau kita membayar dengan apa nih? Kita coba IDR ada nggak ya? Ya ini ada nih. IDR. Nah ini menggunakan Infinity teman-teman, tapi ujung-ujungnya juga cukup rumit ya. Apalagi di sini metode pembayarannya kalian bisa lihat sendiri nih, credit card, Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Astro Pay. Dari semua metode pembayaran ini yang bisa kita gunakan di Indonesia itu cuma credit card teman-teman. Google Pay, Apple Pay, Revolut, Astro Pay itu belum tersedia untuk market Indonesia ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fauzi ini, apakah kita bisa langsung beli Bitcoinnya di Trezor? Bisa, tapi saya tidak menyarankan ya. Kenapa? Pertama memang rumit, kita harus menggunakan credit card, yang mana saya yakin sebagian dari kalian mungkin hanya beberapa persennya aja ya yang menggunakan credit card. Kemudian yang kedua adalah mahal teman-teman, fee-nya ya, atau biaya belinya itu mahal banget kalau dibandingkan dengan menggunakan exchange lokal seperti toko kripto, Indodax, Pintu atau yang lainnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Fauzi, bisa apa enggak beli langsung dari Trezornya? Sebenarnya bisa, tapi seperti yang barusan saya bilang, saya tidak rekomendasikan ya. Jadi sebenarnya lebih enak tuh harusnya dari exchange dulu seperti yang Mas bilang ini, baru kita pindahkan ke Trezor. Misalnya kita katakanlah beli di Pintu ya, atau di toko kripto atau Indodax. Misalnya kita beli Bitcoin, kemudian nanti Bitcoinnya itu baru kita pindahkan ke Trezornya ya. Kemudian di sini di Trezor baru kita bisa hold ataupun kita bisa swap teman-teman. Ini kalian bisa lihat nih, kalau di pojok kanan atas itu sekarang di Trezor Suite-nya ada menu swap. Ini artinya kita bisa menukarkan kripto kita menjadi kripto lain ya. Sebagai contoh Bitcoin, saya memiliki sejumlah Bitcoin, kemudian ingin saya swap menjadi Ethereum ya, sebagai contoh ya. Contohnya misalnya saya akan coba ini deh, Bitcoin akan saya swap menjadi BNB ya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan aja swap amount-nya. Ini bisa kalian ketik secara manual atau bisa juga gunakan tombol bantu 10%, 25%, 50% atau semuanya ya. Kemudian ini ada fee-nya. Ini kalian tinggal pilih aja teman-teman salah satunya. Kalau kalian ingin cepet pilih yang high, atau kalau kalian ingin normal, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat, kalian bisa pilih normal ya. Atau kalau kalian ingin santai tapi murah, ini nih low. Ini kebetulan ini sedang sama ya, 3 satoshi per V-byte. Kemudian untuk rate-nya kita biarkan fixed rate, dan selanjutnya kalian tinggal klik swap. Nanti koin kalian itu akan di swap teman-teman, dari yang ini nih Bitcoin ke koin pilihan kalian ya, atau sebaliknya misalnya kalian punyanya Ethereum atau XRP atau USDT ya, itu kalian bisa pilih untuk di swap ke koin lainnya. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi menganggap hardware wallet itu sebenarnya sebagai ya wallet gitu ya, sebagai seperti namanya hardware wallet, dompet perangkat keras. Saya lebih menggunakan hardware wallet seperti Trezor ini untuk menghold koin teman-teman. Jadi untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama terutama ya, yang tidak kita gunakan untuk trading harian teman-teman. Nah ini juga ada pertanyaan lain teman-teman seputar Trezor ya. Saya akan coba jawab aja deh sekalian. Bang mau nanya, 20 kata di Trezor ada yang kosakatanya sama tapi beda angka. Soalnya punyaku ada yang sama tapi beda angka, takutnya salah lihat. Nah ini menarik ya. Ini kasus yang jarang terjadi, cuma memang tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi ya. Kalau di Trezor saya sebenarnya belum pernah mengalami ya, ada 2 kata yang sama di nomor yang berbeda. Tapi kalau untuk di wallet lain, kalau nggak salah waktu itu saya menggunakan apa ya, Townkeeper Wallet kalau nggak salah ya. Ada juga dokumentasinya di video saya di channel YouTube Profesor Clover, tapi saya lupa banget video yang mana. Itu saya
bikin tutorial cara membuat wallet. Nah itu dari ke 12 kata ada 2 kata yang sama. Jadi kalau kita bikin wallet itu kan ada kata seperti ini ya teman-teman. Ini kata nomor 1 misalnya apa ya, water, seperti ini katakanlah ya. Kemudian kata nomor 2 car misalnya, ini sebagai contoh aja, dan seterusnya ya, kata nomor 3, 4 dan seterusnya sampai ke 12 atau 24. Nah, saya pernah mendapatkan kasus di mana waktu saya bikin tutorial itu yang tadi saya ceritakan, ada 2 kata yang sama di nomor yang berbeda. Misalnya ini kita lengkapi dulu deh, misalnya seperti ini ya, green, seperti ini. Jadi di nomor 1 dan nomor 4 itu katanya sama seperti ini nih, misalnya water nomor 1 dan nomor 4 water. Jadi apakah ini bisa terjadi? Bisa, tapi kalau untuk di Trezor saya belum pernah mengalami benar-benar bisa terjadi, atau memang salah ketik atau salah lihat seperti yang Mas Nur Rohman bilang nih. Nah, untuk mengatasi hal ini gimana? Caranya gampang banget. Itu dari wallet yang Mas buat, kalau memang sudah terlanjur ada Bitcoinnya atau Ethereumnya cukup banyak, dipindahkan aja dulu ke wallet lain ya, ke exchange atau ke Trust Wallet atau ke Electrum. Kemudian nanti sisakan sedikit aja Bitcoin atau Ethereum. Kemudian kalau sudah disisakan sedikit, setelah itu Mas reset Trezornya. Kemudian silahkan di recovery menggunakan catatan secret recovery phrase yang sudah Mas catat tadi ya, yang ada 2 kata yang sama itu. Nanti kalau sudah di recovery dan koinnya itu muncul lagi yang sedikit tadi yang tidak kita kirimkan semua itu, kalau itu muncul lagi itu artinya memang catatannya benar ya, jadi Masnya bukan salah lihat. Jadi memang ada 2 kata yang sama dalam satu secret recovery phrase di 2 nomor yang berbeda ya. Coba dilakukan seperti itu Mas Nur Rohman, dan semoga jawaban saya bisa dimengerti ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin jawabannya begini nih, nah Masnya bisa komen lagi aja ya, siapa tahu nanti bisa berguna buat teman-teman yang lain. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.